Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di episode ke-8 dan 9, kita sudah melihat bagaimana seharusnya sepasang suami dan istri dari dua pribadi yang berbeda, yang harus mencari kesamaan di antara mereka, dan dari kesamaan itu menjalin sebuah persekutuan. Iya, itulah makna yang dituntut Tuhan. Tetaplah persekutuan. Persekutuan ini yang membuat keduanya menjadi satu tubuh dan satu kehendak. Artinya, keduanya tidak lagi dua, melainkan menjadi satu. Itulah makna sehati dan sepikir. Berangkat dari sehati dan sepikir inilah membuat benteng pertahanan sebuah keluarga tidak akan bisa diganggu apapun lagi. Ideal, iya. Memang segala sesuatu yang dituntut Allah adalah ideal. Dan lebih tepat kita katakan dengan kata sempurna. Kesempurnaan tuntutan Tuhan itu adalah sebagai konsekuensi bahwa Allah itu sempurna. Sebagaimana yang sudah kita bahas, sedemikian sempurnanya Allah sampai limit atau batas perbuatannya tidak bisa kita ketahui. Orang mengatakan keidealan sebuah keluarga seperti itu adalah suatu hal yang mustahil. Pertanyaan kita, bila kita katakan mustahil, mengapa kita berani mengatakan bahwa kita sudah diselamatkan? Sebenarnya lah, semua ini memiliki keterkaitan. Artinya, tidak bisa kita mengatakan bahwa kita sudah diselamatkan, tetapi kita tidak berusaha keras untuk membenahi keluarga kita. Bila itu terjadi, Tuhan hanya meringis sedih melihat tingkah laku kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jauh lebih mustahil sebenarnya untuk memastikan dari apa yang sering kita katakan bahwa kita sudah diselamatkan, dibandingkan dengan menjalin persekutuan sehati sepikir di dalam sepasang suami dan istri. Mengapa demikian? Kita bisa melihat banyak pasangan suami dan istri yang bisa hidup dalam sikap kasih mengasihi dan sehati sepikir. Ini bisa kita lihat di alam kehidupan pedesaan maupun kehidupan orang tua zaman dahulu. Begitu asri kehidupan keluarga mereka. Di balik itu semua, banyak dari mereka yang tidak mengenal kasih karunia keselamatan, karena banyak dari mereka yang bukan Kristen. Iya, kehidupan keluarga seperti ini yang serba asri dan damai banyak dimiliki oleh keluarga yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan mereka terbentuk dikarenakan mereka memiliki atau berangkat dari hati nurani yang murni. Disinilah kita memahami bahwa yang bekerja di dalam diri mereka adalah hati nurani itu. Tentang hati nurani yang murni ini sudah sangat banyak kita bahas, bahwa itulah roh manusia atau pelita Tuhan yang diberikan Allah ketika menciptakan manusia. Pelita Tuhan inilah interseksi yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Dan kita sudah paham bahwa hati nurani itu menghasilkan akal budi yang baik juga. Dengan demikian,
mereka bisa mengendalikan pikiran mereka, dan ini terbawa ke dalam kehidupan keseharian mereka. Bagi kelompok seperti ini, Tuhan juga sudah bekerja untuk menginjili mereka bahwa Tuhanlah yang memberikan roh manusia itu, hati nurani yang murni itu, ketika Tuhan berada di dalam kubur selama 3 hari. Dalam wujud Kristofani Yesus Kristus sebagai manusia. Iya, pada saat itu Yesus Kristus sudah sepenuhnya sebagai firman Allah, dalam arti bahwa roh manusianya sudah kembali ke Bapanya. Sekalipun demikian, keterbatasan Tuhan masih tetap ada sebagai konsekuensi Yesus Kristus mengosongkan dirinya. Seluruhnya baru dipulihkan pada diri Tuhan ketika Dia kembali ke Bapanya. Saudara-saudara yang terkasih, kehidupan keluarga kita sebagai orang Kristen tidak bisa lagi menempuh cara lama seperti itu, karena kita sudah hidup di dalam perjanjian yang baru. Kita tidak bisa hanya beralasan keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan tanpa melakukan apapun, baik sebelum dan sesudah menerima keselamatan. Bila Tuhan berkenan, tetap akan diberikan Tuhan. Itu sangat benar, karena itu adalah hak prerogatif Tuhan. Tapi kita harus ingat, bila Tuhan berkehendak, Dia bisa melakukan apapun, tidak terbatas, hanya sekedar memberi kasih karunia keselamatan. Karena kita sudah sangat paham, Tuhan tidak akan pernah melakukan segala sesuatu secara sembarangan. Artinya, Tuhan kita memiliki integritas. Jadi, memanglah kita harus mau melihat dan memahami esensi maksud dari kasih karunia itu sendiri. Bila kita hanya mengandalkan hal itu tanpa mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita, sebenarnya kita harus meragukan apakah kita benar-benar telah diselamatkan. Firman Tuhan tidak bisa kita ambil sebagian-sebagian yang hanya kita pakai untuk menyenangkan hati kita. Alkitab dengan jelas memperlihatkan bahwa iman yang berlatar kasih karunia itu harus tetap berbuah. Itu adalah tuntutan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin ada dari kita menjadi mengeluh. Hidup di dalam kasih karunia ternyata lebih sulit daripada hidup nenek moyang kita seperti yang di atas tadi. Itu adalah sebuah gambaran yang mewakili kita semua bahwa kita selalu berfokus pada keluh kesah. Apabila kita merasa bahwa kita bisa hidup dengan saling mengasihi sebagaimana gambaran orang-orang dahulu yang tidak mengenal Tuhan, sebenarnya cara hidup mereka itu adalah cara hidup orang Kristen yang sesungguhnya harus terjadi. Yang membedakannya, orang dahulu yang tidak atau belum memahami konsep Tuhan, selain dorongan dari hati baiknya, harus berubah menjadi cara orang Kristen sekarang yang sudah mengenal Tuhan. Kita hanya perlu menyadari bahwa roh manusia yang ada di dalam diri kita adalah pemberian Tuhan, dan itulah yang kita gunakan untuk selalu berada di dalam persekutuan roh antara roh manusia kita itu dengan Roh Kudus, sembari kita tetap bekerja di dalam kehidupan keseharian kita. Sebenarnya hanya sesimpel itu. Jadi, kita jangan beralasan dengan membandingkan bahwa hidup zaman dahulu dengan sekarang sangat berbeda dalam kekompleksannya. Itu sebenarnya betul juga, tetapi kita jangan lupa bahwa neuron-neuron atau saraf-saraf otak kita juga berkembang pesat untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan mempermudah hidup kita di zaman teknologi modern ini.
Bahkan, kemajuan teknologi bisa mengurangi interaksi antar manusia, dan ini akan menjadi tantangan tersendiri kelak. Setiap zaman memiliki tantangan. Jawabannya hanya dengan mengandalkan akal budi di dalam bimbingan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, konsep keselamatan itu sebenarnya merupakan progres bagi manusia untuk memulai sisa perjalanan hidupnya setelah menerima Yesus Kristus. Progres yang menuju ke kesempurnaan manusia seperti yang dituntut Tuhan di Matius 5 ayat 48. Harus sempurna seperti Bapa. Setiap orang memiliki progres masing-masing dengan titik awal masing-masing dan menuju akhir kesempurnaan masing-masing. Disinilah keluar biasaan Allah. Dia menilai berdasarkan seberapa besar kita mampu memberdayakan talenta yang telah diberi Tuhan. Inilah kesempurnaan yang harus kita jalani dengan setia dan di dalam kesungguhan hati. Kesetiaan dan kesungguhan hati kita inilah yang dinilai Tuhan. Dan kesempurnaan yang kita capai itu di masa hidup kita akan diakhiri Tuhan Yesus Kristus dengan memberi kesempurnaan sesuai standar Bapa. Jadi, hidup ini bukanlah perjalanan main-main. Tetaplah dituntut bertekun dan bersetia di dalam framing hidup kita masing-masing. Seperti apapun framing yang kita buat sesuai dengan talenta kita. Yang pasti progres yang diberi Tuhan tidak pernah gagal sepanjang kita berada di dalamnya. Perlahan, seiring dengan umur kita semakin menua, kita dapat melihat sebentuk benang merah apa yang diinginkan Tuhan itu semakin nyata di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia keselamatan itu memanglah telah diberikan Yesus Kristus. Dan kita sendirilah yang harus meredefinisikan kasih karunia keselamatan itu. Apakah hanya sekedar hiasan bibir dan indah dipandang mata banyak orang? Atau kita mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita? Minimal berawal dari skop yang terkecil, yaitu keluarga. Keluargalah skop terkecil dari mengimplementasikan kasih karunia keselamatan. Bila kita mengimplementasikannya hanya pada diri sendiri, itu tidak memberi makna apa-apa. Karena kasih keselamatan itu tidak akan pernah berbuah. Di samping itu, memanglah kita tidak mungkin hidup sendiri. Memang, kasih karunia keselamatan itu kita terima awalnya secara personal dengan tujuan untuk merubah pola pikir atau mindset kita, di mana pada saat itu kita bersepakat dengan Tuhan bahwa Tuhan kita ikut sertakan di dalam kehidupan kita. Dan disinilah kuncinya, bahwa kita tidak mungkin hidup seorang diri. Dan bila itu terjadi, kita sangatlah egois dan bertentangan dengan maksud Tuhan ketika menciptakan Adam dan Hawa. Saudara-saudara yang terkasih, tidak akan ada satu orang pun di dunia ini memiliki karakter yang sama. Itu tidak akan pernah terjadi pada sejumlah 8 miliar penduduk bumi ini. Demikian juga realitanya pada sepasang suami dan istri. Masa perkenalan mereka itulah yang mereka pakai untuk saling mengenal karakter dan mencoba mencari formula bagaimana dengan dua karakter yang berbeda itu bersama-sama menghindari manajemen konflik kelak bila sudah menjadi suami dan istri. Cara yang lain yang dipakai adalah mencari teman sebagai pasangan hidupnya yang minimal memiliki karakter yang hampir sama. Seluruh cara-cara yang ditempuh ini sangatlah baik.
tetapi tetaplah tidak akan pernah menjadi cara yang terbaik. Kita jangan pernah melupakan satu hal yang sangat penting dan sekaligus merupakan cara terbaik yang sudah diberikan Tuhan. Itulah persekutuan di dalam hubungan suami dan istri. Roh manusia di dalam diri kita adalah kuncinya. Roh manusia adalah roh yang lemah lembut karena merupakan karakter kasih dari Allah sendiri. Roh manusia melahirkan akal budi. Yang kita perlukan hanya mendengar apa yang dikatakan hati nurani yang murni ini. Dengan demikian, karakter sepasang anak manusia itu menjadi bukan patokan utama lagi untuk menjalin sebuah relationship. Saudara-saudara yang terkasih, seorang suami ataupun seorang istri yang telah berjanji kepada Tuhan bahwa dia akan mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupannya, bila menemukan pasangan hidupnya yang juga memiliki komitmen yang sama kepada Tuhan, relatif akan lebih smooth atau lebih halus dan lancar di dalam kehidupan berumah tangga. Konflik yang terjadi biasanya tidak akan pernah menjadi besar karena mereka memiliki kesepakatan bahwa Tuhan yang akan memberi solusi. Mereka dalam sehati dan sepikir menunggu solusi itu dari Tuhan. Bila hanya salah satu yang memiliki komitmen terhadap Tuhan dan pihak yang satu lagi hanya percaya, maka kesatuan hati dan pikir ini juga akan tercapai. Inilah pasangan hidup yang berangkat dari salah satunya berserah pada tuntunan Tuhan, dan yang satu lagi berdasarkan sikap percaya kepada pasangannya. Dan sesuai kesaksian Alkitab, pasangan ini tetap akan diselamatkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah hendaknya kehidupan sepasang suami dan istri bersama-sama mencapai kesatuan hati dan pikir itu. Itulah yang dituntut Tuhan melalui Alkitab. Dengan demikian, mereka menjadi satu tubuh, yang berarti suami dan istri hanya memiliki satu pendapat. Mungkin banyak yang menyanggah apa yang tertulis di Alkitab ini. Berdasarkan pengamatannya dengan melihat adanya realitas seperti di awal tadi, bahwa banyak juga pasangan yang dapat hidup bersama sampai kematian menjemput sekalipun jarang satu pendapat. Satu keluarga yang selalu ribut atau satu keluarga yang selalu adem ayem sebenarnya sama saja. Itu bukan standar yang dituntut Alkitab. Karena di masing-masing pihak sebenarnya menyimpan bara, dan ini sangat berbahaya. Bisa menjadi penyakit hati yang selalu terpendam dan menanti kesempatan meledak, yang membuat keluarga itu masih eksis hanya disebabkan oleh salah satu ataupun kedua hal ini, yaitu kebutuhan secara seksual dan demi menjaga keutuhan sebuah keluarga. Inilah posisi kebanyakan kita manusia, berusaha menjaga image yang selalu baik di mata manusia. Kedamaian berdasarkan kasih Tuhan itulah yang dituntut Tuhan, yang menjadi dasar setiap keluarga. Karena di dalam kasih Tuhanlah baru ada pertumbuhan cinta kasih di dalam sebuah keluarga. Bila sebuah keluarga sudah berangkat dari titik ini, maka kita sudah tidak perlu lagi sibuk menjaga image sebuah keluarga. Karena semua yang dilakukan akan terpancar dengan sendirinya sebagai ciri sebuah keluarga Tuhan yang kita sayangkan. Yang terjadi sering sebaliknya, sehingga keadaan adem ayem itu hanya seperti padang gurun yang sangat sepi tetapi gersang. Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab sangat jelas memposisikan seorang suami sebagai kepala keluarga. Artinya, dialah sebagai pengambil keputusan terakhir.
Keputusan akhir ini tidak boleh diartikan sebagai sikap yang seenak perut seorang suami. Karena sebuah keputusan akhir memerlukan pertimbangan yang banyak. Pertimbangan itu minimal harus diperolehnya dari penolong hidupnya. Itulah peran seorang istri. Peran seorang istri juga tidak kalah beratnya. Ini diperlihatkan oleh Salomo di Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Seluruh perikop ini memperlihatkan betapa besar peran seorang istri, dan yang bisa disimpulkan bahwa seorang istri adalah penjaga marwah atau kehormatan sebuah keluarga. Seorang suami harus bekerja keras dalam mencari kehidupan sebuah keluarga, dan seorang istri harus berperan untuk memelihara dan mengembangkan hasil yang diperoleh seorang suami. Sekaligus dia berperan sebagai rem keluarga agar tidak melangkah di luar koridor maksud Tuhan. Dengan demikian, peran seorang istri sangat besar dalam menjaga kehormatan suaminya dan keluarganya. Kesinergian antara seorang suami yang bekerja keras untuk sebuah keluarga dan direspon seorang istri dengan menjaga kehormatan suami dan keluarganya, mau tidak mau akan memperdalam rasa kasih yang mengawali terbentuknya keluarga itu. Dan sikap-sikap suami dan istri ini harus dilandaskan pada sikap takut akan Tuhan. Dengan demikian, keluarga ini akan menjadi keluarga yang kuat dan barulah bisa menjadi contoh bagi keluarga lainnya. Kesinergian ini baru bisa tercapai bila masing-masing mau melihat kembali apa tugas yang diberikan Tuhan bagi masing-masing pihak. Bila bertekun mengawali dengan penugasan Tuhan ini, maka semua benang kusut di dalam keluarga akan terurai. Jadi, tidak tergantung pada pasangan atau menunggu respon pasangannya baru melakukan sesuatu, melainkan tergantung pada penugasan Tuhan agar selalu aktif bertindak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dewasa ini peran seorang suami sebagai tiang utama mencari nafkah bukanlah sebagai acuan utama lagi. Dan sebenarnya Alkitab juga tidak pernah mengatakan itu. Bahkan bila kita perhatikan di Alkitab, peran seorang suami lebih banyak ke arah pendalaman keagamaan. Justru peran ekonomi keluarga lebih banyak dilakukan oleh seorang istri. Mengapa Alkitab lebih menekankan ke arah ketuhanan daripada urusan rumah tangga? Semua itu hanya menekankan orientasi segalanya memanglah terlebih dahulu kepada Tuhan. Sekalipun demikian, Alkitab juga banyak memperlihatkan bahwa seorang suami berperan aktif dalam mencari ekonomi keluarga. Dan ini terlihat dari peran para murid Tuhan. Dan tipikal inilah yang mempengaruhi seluruh dunia. Dewasa ini, tanggung jawab ekonomi sudah dilakukan secara bergotong royong antara suami dan istri. Dan ini sangatlah baik, karena memang kemajuan zaman membutuhkan kekuatan finansial dan sering tidak bisa di-cover bila hanya salah satu yang bekerja untuk keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan-pilihan yang bertanggung jawab siapa yang bekerja ataupun keduanya bekerja merupakan kesepakatan keluarga itu sendiri. Porsi tugas di rumah bukanlah hal yang baku dan tidak harus dibagi secara adil. Sebuah titik yang tidak bisa dihindarkan seorang suami adalah tanggung jawab eksternal, dan harus suami lebih dominan. Demikian juga tanggung jawab internal,
tetaplah harus istri yang lebih dominan. Inilah sebuah kesinergian di dalam sebuah keluarga. Ini baru bisa tercapai bila keduanya mengerti apa arti saling mendahului memohon maaf atau untuk mengalah. Bila tidak bisa saling mendahului untuk mengalah, sudah pasti yang ada di dalam keluarga itu hanyalah keangkuhan hidup. Yang ini berarti kita masih jauh dari kata berbuah, yang merupakan progres selanjutnya dari konsekuensi menerima keselamatan hidup itu. Dan itu adalah ciri iman yang stagnan atau yang tidak bergerak, atau bahkan mungkin sudah menjadi iman yang mati, yang mewakili secara keseluruhan diri kita sebagai pribadi. Bila kita sudah memahami penghalang utamanya adalah keangkuhan hidup, kita harus menyingkirkan itu terlebih dahulu agar kita bisa menjadi pelayan di keluarga. Bentuk pelayanan inilah yang paling utama, karena keluarga adalah identitas pribadi kita untuk mulai melayani di luar keluarga. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.